Adalah kawasan Sayyidah Aisyah. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang lama ada di Kairo. Maka wajar jika di sini banyak dipadati penduduk Mesir. Kawasan ini juga menjadi salah satu titik pemberhentian angkutan umum atau angkot. Nah, dari sini kita akan menuju Masjid Sultan Hasan. Meski Masjid Sultan Hasan ini adalah salah satu objek wisata sejarah yang penting di Mesir, tapi masuknya tidak bayar loh. Polisi hanya berjaga-jaga saja di depan, tapi tidak untuk memungut bayaran. Di antara dua masjid ini, yang berdiri lebih awal adalah Masjid Sultan Hasan. Masjid yang tepat berada di belakang benteng Salahuddin ini dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Sultan Hasan bin Al-Nasir Muhammad bin Qalawun, penguasa Mamluk Mesir. Wah, siapa tahu ya pintu masuknya? Konon, pintu masuk masjid ini adalah pintu masuk masjid yang terbesar yang ada di Kairo. Yuk, kita masuk. Lorong-lorong memasuki masjid ini seakan membawa kita ke lorong waktu dan kembali ke masa abad ke-13. Pembangunan masjid dimulai tahun 1356. Karena Sultan Hasan meninggal sebelum masjid rampung, proyek ini dilanjutkan oleh Bashir Al-Gamdari, salah satu tangan kanannya hingga tahun 1363. Menurut beberapa buku dari sejarawan, konon pembangunan masjid ini menggunakan bebatuan piramid Giza. Nah, sekarang kita sudah berada di ruang utama Masjid Sultan Hasan. Yuk, kita lanjut. Daya tarik arsitektur khas Timur Tengah sangat kental sekali menghiasi setiap sudut ruang masjid. Seni ornamen yang monumental dapat dinikmati di dalamnya. Ukiran-ukiran halus bernuansa Islam juga turut menghiasi masjid ini, seperti mimbar masjid yang berdiri tegak dan kokoh, dinding-dindingnya yang masih asli, dan kubahnya yang tetap menjulang tinggi. Selain tempat peribadatan, dahulunya berfungsi sebagai rumah sakit dan madrasah untuk pengajaran 4 mazhab fikih dengan jumlah murid tidak kurang dari 400 orang. Madrasah-madrasah ini sekarang hanya berbentuk kamar yang berukuran sedang dan kini tidak dipakai lagi. Umat Islam di Mesir tidak terfokus hanya satu mazhab saja. Keempat mazhab fikih yang besar, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali ada di sini.
Suasananya sekarang memang seperti tempo dulu ya. Bangunan ini sepertinya memang dapat menghipnotis kita untuk kembali ke zaman jadul. Seperti layaknya bangunan-bangunan bergaya Fatimiyah dan Mamluk, di bagian tengah masjid terdapat pekarangan terbuka dengan pancuran air untuk wudhu. Pancuran yang selesai dibangun tahun 1362 ini ditutupi oleh kubah kayu dengan pahatan kaligrafi yang khas. Ini adalah mihrab imam yang masih digunakan dalam sholat 5 waktu pada saat ini. Di belakang mihrab ini terdapat ruangan, yaitu 2 makam putra Sultan Hasan. Yuk kita lanjut ke sana. Makam dengan kubah raksasa di belakang mihrab imam sebenarnya diperuntukkan untuk sang sultan. Namun pada akhirnya putranya lah yang dikebumikan di sini. Kalau kita perhatikan, posisi makam terkesan agak ganjil karena terletak di belakang mihrab imam. Dengan kata lain, para jamaah terpaksa sholat menghadap makam tersebut. Sebuah posisi yang tidak lazim terdapat di masjid-masjid lainnya. Nah teman-teman, begitulah perjalanan singkat Kota Berjuta Cerita edisi ini. Semoga peninggalan sejarah yang baik ini dapat menjadi inspirasi untuk umat Islam. Saksikan terus episode selanjutnya. Sampai jumpa.